Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bab Pitagoras materi kelas 8 semester 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amilatus Solihah, mahasiswa Unibdu, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Unibdu Jombang. Kompetensi dasar dari bab teorema Pitagoras yaitu yang pertama 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Yang kedua 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, membuktikan teorema Pitagoras. Yang kedua, menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lain diketahui. Dan yang ketiga yaitu menentukan triple Pitagoras. Tujuan pembelajaran dari materi Pitagoras yang pertama yaitu peserta didik dapat membuktikan teorema Pitagoras dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lain diketahui dengan benar. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menentukan triple Pitagoras dengan benar. Ternyata ada beberapa cerita menarik di balik sebuah teorema sederhana yang membangun peradaban kita ini loh. Ternyata bukan Pitagoras yang pertama kali menemukan perhitungan teorema ini. Lalu, siapa yang menemukan? Untuk mengetahui siapa yang menemukan teorema Pitagoras pertama kali, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu sejarah teorema Pitagoras. Pitagoras dilahirkan di sebuah pulau bernama Samos, sebuah pulau di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya, dia suka berkelana ke berbagai macam tempat, seperti Mesir dan Babilonia. Selama perjalanannya, dia mengumpulkan ilmu dari peradaban tempat dia berkunjung. Kemudian, dia mulai menetap di Kroton, Italia. Disinilah Pitagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah bernama Pitagorean. Di sekolah yang dia dirikan ini, dia mulai mengutak-atik ilmu yang dikumpulkan saat dia berkelana. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu tahun sebelum Pitagoras lahir. Salah satu bukti sejarah adalah tablet milik peradaban Babilonia. Pada tablet ini tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pitagoras atau yang sekarang kita sebut sebagai triple Pitagoras. Terus kenapa malah Pitagoras yang mendapatkan penghargaan dan namanya dipakai untuk menamai perhitungan relasi antar segitiga siku-siku? Pitagoras mendapat kredit atau penghargaan atas teorema ini karena
dia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani yang selanjutnya menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Pythagoras juga diusung sebagai yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Saking senangnya dia ketika berhasil membuktikan perhitungan ini, menurut legenda Pythagoras sampai mengorbankan 100 ekor sapi. Sejak saat itu, pengetahuan relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku disebut sebagai teorema Pythagoras. Tadi kan kita sudah membahas tentang sejarah Pythagoras. Selanjutnya, apa sih teorema Pythagoras itu? Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua siku-sikunya. Teorema Pythagoras menggambarkan hubungan antar panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Tepatnya, dia adalah satu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Dengan rumus A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ingat ya, teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Segitiga siku-siku ini memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku atau disebut hipotenusa. Sisi-sisi yang berdekatan dengan sudut kanan disebut kaki, dan ada sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Sekarang kita akan memeriksa kebenaran dalil Pythagoras. Perhatikan, ada 3 persegi A, B, dan C, yang mana jika disusun akan membentuk segitiga siku-siku, dan sisi miringnya adalah persegi C. Perhatikan, persegi A dan B berisi air. Jika air di dalam persegi A dan B dituang, maka akan memenuhi persegi C. Begitupun jika air yang di dalam persegi C itu dituangkan, maka akan memenuhi persegi A dan persegi B. Maka dapat dibuktikan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana cara mencari sisi C. Lalu bagaimana cara mencari sisi A dan sisi B? Rumus Pythagoras mencari sisi A, B, dan C. Ingat bahwa C adalah sisi yang terpanjang. Jadi, untuk memperoleh sisi C, kita harus menambahkan sisi yang terpendek, yaitu sisi A dan sisi B. Lalu, untuk mendapatkan sisi A, jadi kita harus mengurangkan sisi yang terpanjang dengan sisi yang pendek, yaitu C pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Dan untuk mencari sisi B, yaitu sisi C dikurangi sisi A. Agar kita lebih paham tentang teorema Pythagoras, mari kita mengerjakan contoh soal berikut ini. Dari gambar di samping, tentukan panjang sisi hipotenusanya. Jadi sisi hipotenusanya yaitu sisi yang C. Maka A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Diketahui A-nya adalah 8, B-nya adalah 6, dan yang ditanya adalah C. 8 pangkat 2 sama dengan 64
ditambah 6 pangkat 2 yaitu 36 sama dengan 100. Akar dari 100 adalah 10. Jadi diketahui C-nya adalah 10. Contoh soal yang selanjutnya yaitu sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah. Dari soal tersebut dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Titik keberangkatan ini ketika dia berlayar 100 km ke arah barat dan berbelok ke selatan sejauh 75 km. Nah, ini adalah jarak terpendek. Jadi kita akan mencari hipotenusanya. Maka jarak terpendek yaitu akar 100 pangkat 2 tambah 75 pangkat 2 sama dengan 10.000 ditambah 5.625 sama dengan 15.625. Jika diakar hasilnya adalah 125. Kita kan sudah paham nih tadi tentang sejarah Pythagoras. Terus kita juga sudah paham bagaimana cara mencari sisi A, B, dan C. Nah, sekarang kita akan belajar tentang triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras merupakan kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, sekarang kita akan menerapkan pengertian triple Pythagoras pada contoh soal. Apakah 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras? Ingat rumusnya C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C sama dengan sisi miring atau hipotenusa. C adalah sisi yang terpanjang. Jadi sisi yang terpanjang adalah 5. Maka 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 16. 25 sama dengan 9 ditambah 16. Hasilnya juga 25. Jadi 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras. Contoh soal yang selanjutnya yaitu jika X 61, 11 merupakan triple Pythagoras dan 61 merupakan bilangan terbesar, maka tentukan nilai X. C kuadrat sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C adalah sisi yang terpanjang dan diketahui tadi sisi yang terpanjangnya adalah 61. Maka 61 pangkat 2 sama dengan 11 pangkat 2 ditambah X pangkat 2. 61 pangkat 2 sama dengan 3721 sama dengan 11 pangkat 2 adalah 121 ditambah X pangkat 2. 3721 itu dikurangi 121 untuk kita bisa memperoleh nilai X pangkat 2. Maka ditemukan 3600 sama dengan X pangkat 2. 3600 diakar hasilnya adalah 60. Jadi nilai X adalah 60. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa itu teorema Pythagoras. Sebelumnya kita juga membahas tentang sejarah teorema Pythagoras. Kita juga sudah mengerjakan contoh soal teorema Pythagoras. Setelah itu kita belajar tentang triple Pythagoras dan kita juga mengerjakan contoh soal dari triple Pythagoras. Selanjutnya akan ada kuis online untuk bisa dibuat latihan soal.
klik di sini untuk latihan soal. Sekian video kali ini. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan kuis online yang tadi sudah disediakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.